Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Amiruddin di channel Satu Energi. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe di channel ini agar Anda tetap bisa mendapatkan update-update terbaru dari channel Satu Energi. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari seri penertiban pemakaian tenaga listrik, dan kali ini judulnya adalah denda atau tagihan susulan. Dan ini adalah mungkin aturan paling penting di aturan penertiban pemakaian tenaga listrik, karena ini terkait dengan denda atau besarnya tagihan susulan yang dibebankan kepada konsumen. Nilainya bisa sampai miliaran rupiah. Nah, tagihan susulan P2TL ini tergantung dari jenis pelanggarannya. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa ada 4 jenis pelanggaran penertiban pemakaian tenaga listrik, mulai dari P1, P2, P3, dan P4. Nah, khusus untuk P1 atau mempengaruhi batas daya, itu rumusnya adalah kalau untuk konsumen dikenakan biaya beban, itu tagihan susulannya adalah 6 kali 2 kali daya tersambung dalam KVA dikali biaya beban. Kemudian untuk konsumen yang dikenakan rekening minimum, besarnya tagihan susulannya adalah 6 kali 2 kali rekening minimum. Adapun rekening minimum ini akan kita lihat nanti besarnya seperti apa. Tapi pada intinya rekening minimum adalah 40 kali jam nyala dikali dengan daya berlangganan dikali dengan tarif berlangganan pada golongan tersebut. Nanti akan kita simulasikan. Kemudian untuk pelanggaran mempengaruhi energi, ini rumusnya lebih besar dibanding dari P1, karena ini sifatnya mempengaruhi energi atau KWH yang dipakai, jadi bukan hanya batas dayanya. Pada intinya mempengaruhi energi adalah Anda tidak membayar dari pemakaian yang dilakukan atau hanya membayar sebagian dari energi yang sudah diambil atau diserap dari PLN. Rumus dendanya adalah 9 dikali 720 jam. 720 jam ini artinya dianggap memakai listrik itu selama 1 bulan selama 24 jam, 30 kali 24. Kemudian besarnya daya tersambung atau daya berlangganan pada saat itu dikali dengan 0,85. 0,85 adalah faktor daya. Kemudian harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai tarif tenaga listrik. Kemudian mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi atau P3 adalah gabungan dari tagihan susulan pelanggaran 1 ditambah dengan tagihan susulan pelanggaran 2. Jadi P3 itu lebih besar daripada P2, P2 lebih besar dari P1. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi yang namanya P4, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen listrik. Jadi dia bukan pelanggan PLN, tapi dia mencantol dari PLN. Nah, ini rumusnya. Kalau sampai dengan 900 VA itu TS4-nya 9 kali 2 kali kedapatan dikali biaya beban ditambah 9 kali 720 dikali daya kedapatan dikali 0,85 dikali tarif tertinggi pada tarif sesuai TTL yang dihitung berdasarkan daya kedapatan. Jadi bedanya dengan TS3 adalah ini 9 kali daya kedapatan. Kemudian untuk daya kedapatan lebih dari 900 VA, TS4-nya itu 9 kali 2 kali 40 jam nyala dikali daya kedapatan. Ini pada prinsipnya adalah rekening minimum sebenarnya dikali tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai TTL yang dihitung berdasar daya kedapatan. Ditambah 9 dari kali 720 jam dikali daya kedapatan dikali 0,85 dikali tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai TTL yang dihitung berdasarkan daya kedapatan. Sekarang kita simulasikan seperti apa sebenarnya. Inilah simulasi tagihan susulan atau denda P2TL. Kalau dia di 450 VA, bisa kita lihat biaya bebannya adalah 11.000. Biaya pemakaian tertingginya itu 495, sehingga TS1-nya berdasarkan rumus yang tadi itulah 132.000. Sementara TS2-nya 1.226.907. Sehingga TS3-nya adalah hasil penambahan TS1 dan TS2, yaitu Rp1.358.907. Sementara untuk R1 TR900 VA itu biaya bebannya 20.000.
biaya pemakaiannya 495 sehingga TS1-nya itu lebih besar dibanding TS1, TS2, dan TS3 dari 450 VA. Nah, kemudian kita lihat kalau yang tidak menggunakan biaya beban tapi dia menggunakan rekening minimum misalnya 900 VA ke atas, yang untuk yang RTM itu rekening minimumnya bisa kita lihat dia menggunakan rekening minimum. Rekening minimumnya adalah Rp48.672 sehingga TS1-nya adalah Rp584.064 karena ini tarifnya juga sudah lebih tinggi dibanding dengan tarif untuk golongan tarif R1 TR450. Kemudian TS2-nya 6.700.000, kemudian TS3-nya 7.286.000. Kemudian kita loncat naik misalnya yang 3.500 VA. Itu biaya pemakaian tertingginya adalah Rp1.444,7 per kWh dengan tarif adjustment Oktober sampai Desember sekarang ini, sehingga rekening minimumnya Rp202.000 per bulan, sehingga TS1-nya adalah 2.400.000, TS2-nya adalah 27 dan TS3-nya adalah 30 juta. Jadi makin tinggi daya berlangganan Anda akan makan semakin tinggi tagihan susulannya. Kita bisa lihat di sini di 3.500 VA itu tagihan susulannya sudah mencapai 30 juta rupiah. Sementara kalau 5.500 VA itu tagihan susulannya bisa mencapai 47 juta rupiah. Nah, kita ambil satu contoh yang miliaran, i3 TM 2200 kV atau 2,2 MVA. Itu kalau berdasarkan perhitungan dia biaya pemakaian tertingginya 1075, dia simulasi aja. Kemudian rekening minimumnya sekitar 94 juta, sehingga berdasarkan perhitungan TS1-nya itu 1,1 miliar, TS2-nya 13 miliar, dan TS3-nya 14 miliar. Sehingga bisa kita lihat bahwa pencurian listrik atau penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum bisa menyebabkan denda hingga miliaran rupiah. Dan sudah banyak kejadian seperti ini. Sekian dari saya untuk kali ini. Jika ada pertanyaan mengenai simulasi, bisa Anda tanyakan di kolom komentar dan dengan senang hati saya akan berupaya untuk membalasnya. Sebagai referensi, Anda bisa melihat di Peraturan Menteri SDM Nomor 27 Tahun 2017, Peraturan Menteri SDM Nomor 28 Tahun 2016, dan terakhir diubah dengan Permen SDM 3 Tahun 2020. Anda juga bisa mengecek tarif adjustment PLN di website PLN serta Peraturan Direksi PLN Nomor 88 Set Dir 2016 mengenai operasional kutipan pemakaian tenaga listrik. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu negeri untuk Indonesia maju.